Karena saya lihat sahabat saya juga seniman juga dari Bulungan, di mana nih? Nah, ya, ini mana Wiwi? Nah, jadi dulu jadi ini daerah Romangun ini daerah jajahan saya. Zaman saya kuliah dulu. Nah, di sini kumpul juga teman-teman saya dari urusan sajadah. Sini nih. Nah, ini teman-teman saya kuliah. Edi Bogel mana? Nah, urusan Edi Bogel tuh. Ini seniman Bulungan juga mana Edi Bogel nih? Ya. Ini fotografer yang paling jahil. Ya. Dia hobinya moto sensor. Konser Bimbo kemarin. Ya. Jadi alhamdulillah sesuai dengan komitmen dan tujuan daripada konser Bimbo itu antara lain adalah membantu kehidupan para seniman di tengah-tengah himpitan pandemi COVID. Kerjasama antara GLB, Gerakan Organisasi Lintas Budaya, MPR dan BPIP, ya. Dan Yayasan Kita Bisa. Jadi hari ini kita berbagi kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin bisa memberikan sedikit keringanan. Tapi pesan saya adalah bahwa tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita menyalahkan keadaan, tapi harus kita hadapi keadaan itu. Harus kita kombinasi, karena pemerintah juga sekarang sedang melaksanakan kombinasi daripada antara menjaga kesehatan masyarakat dengan terus mendorong kegiatan ekonomi rakyat bergerak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para seniman jalanan, karena saya pun kalau mana saksian teman-teman sekolah nih, kita juga pernah ngamen, ya pernah ngamen. Jadi ya dari Metro Mini, rumah saya bukan rumah saya, tempat kontrakan saya, kos-kosan sama teman-teman di sini nih, di belakang sini, Jalan Mustika. Nah, kuliah saya di Jayabaya. Saya yakin dan percaya di antara teman-teman di depan ini pasti akan jadi pemimpin Indonesia beberapa waktu yang akan datang. Karena teman saya juga tidak tahu saya jadi ketua MPR sekarang. Karena gembelnya sama. Ya, jadi begitulah. Ya. Semua sudah ada garis hidup kita. Yang penting kita jangan putus asa, terus bergerak, terus bekerja. Tanamkan ke jiwa kita bahwa tiap hari kita harus lebih maju dari kemarin. Kehidupan kita harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Itulah yang saya lakukan. Sehingga saya bukanlah mahasiswa yang pintar, yang lulus cum laude, bukan. Lulus pas-pasan, karena jarang masuk kuliah. Ya. Ini teman kuliah nih. Ini teman-teman kuliah tahu persis lah. Kita lebih banyak berorganisasi, lebih banyak aktif di luar kampus. Cari sesuap nasi, kira-kira gitu. Makan boleh ngutang, makan dari Senin sampai Sabtu, bayarnya hari Senin depannya. Itu kalau ada uang, kalau menang arisan atau dapat proyek lebihan fotokopi. Yang namanya, kebetulan saya perokok. Kita di kampus itu dulu satu meja di kantin, saya gelar rokok biasa Salome, satu rokok rame-rame, termasuk Pak DS yang ambil rokok saya salah satunya. Dulu juga ada bang, banyak lah. Sementara sekarang jadi orang-orang besar gitu. Tapi dulu kita memang nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi itu sedikit kesaksian dari saya. Terima kasih. Saya nggak tahu ke depan akan jadi apa. Pastikan jalan Anda ke depan, jangan mundur, jangan samping-samping, pokoknya ke depan aja maju terus. Ya, pasti rezeki, jodoh, ajal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan putus asa. Ada lagi? Mau nyumbang lagu? Wah, ini jangan ngaku seniman kalau nggak bisa nyanyi.
Wih, luar Sip biasa. 1. Ini hasil karya tangan, ini hadiah dari salah satu Makasih. seniman jalanan Pak. Iya, ada yang ini. Ayo, Baik, siapa Pak, yang izin. mau nyanyi? Iya. Ya kamu? Majeng ya. Saya suka main musik. Apa? Iya. Biola. Bisa mau biola kan? Jadi pemain biola. Tapi biolanya ada? Bunyi nggak kalau dimainin? Bunyi, ya. Yuk, saya mau dengar suka dukanya ya sebagai seniman jalanan. Sekarang saya mau tanya sukanya dulu. Kira-kira apa sukanya? Ya, sukanya kalau dikasih uang. Kalau dikasih uang, waduh kita juga suka. Udah berapa lama jadi seniman? Saya pernah dari SMA. Udah. Wah, udah lulus SMA kok kelihatan dari masih SMP. Oh enggak, dia dari lulus SMA. SMA di mana? Saya di Cirebon. Oh, Cirebon. Cirebon, kota udang. Kenapa nggak jualan udang aja? Sekarang di mana ininya, apa namanya, posnya, tempat kumpulnya? Oh, saya di Cuma jalanan. Kalibata. Di Di Kalibata. Kalibata. Kumpul berapa orang? 3. 3 orang. Oh, jadi ini kelompok-kelompok. Terus tiap hari kerjanya ngapain aja? Ya kalau misalkan malam saya Ngamen. Nyanyi lagu apa? di Indonesia Raya. Ya. Indonesia Raya. Terus? Masa nggak lagu popnya? Iya ada juga. Nah, biasanya orang ngasih uangnya berapa? Ya kalau rame ya Dapatnya? Berapa? 100.000. Ya, alhamdulillah satu hari ya. Karena memang Jakarta harus ditaklukkan. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya, Pancasila ada berapa sila? Ada 5. Hafal nggak? Coba sebutin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permasyarakatan. Dalam permusawaratan perwakilan. Dewan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Iya, 100. Apa hadiahnya nih? Oh, ya. Nanti ada hadiah yang brandnya. Oh, ya. Selamat ya. Ayo coba mainkan lagunya dulu, biolanya. Biar tahu sila kelima nggak? Apa? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maknanya apa sih? Maknanya intinya itu keadilan Pak, untuk seluruh rakyat Indonesia itu ya semua rakyat itu harus adil gitu. Maksudnya itu ya dari pemerintah itu harus adil dong. Karena pelaksana daripada rasa keadilan masyarakat adalah para penyelenggara negara. Negara itu luas, dari mulai lurah, RT, RW, dan seterusnya sampai ke atas ya. Jadi memang sila kelima ini tidak bisa hanya diucapkan tapi dilaksanakan. Pernah nggak merasakan keadilan? Belum. Sampai saat ini belum Pak. Bohong. Ini loh Pak, apa ya? Menurut saya ya Pancasila itu kan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan nggak semua rakyat itu mendapatkan keadilan gitu. Masih banyak Pak orang yang di bawah. Gitu. Ini di bawah semua nih. Kita juga di bawah nih. Keadilan menurut kamu tuh seperti apa? Kamu ingin keadilan itu seperti apa? Dalam bayangan kamu tuh adil dan beradab, kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu
kalau rakyat seperti apa? Kalau menurut saya loh, menurut saya itu belum termasuk apa ya, mendapat keadilan gitulah. Gimana supaya dapat keadilan? Bisa disebut adil tuh kalau dapat apa dari pemerintah? Teman-teman seniman jalanan nih. Ya sebenarnya sih fasilitas tempat, karena kita di jalan kadang kan apa ya, Satpol PP, siang, nah ditangkap. Alas. Saya berapa kali alat dihancurin oleh mereka. Dihancurin. Saya jujur. Ya nggak apa-apa, atur aja. Jadi dalam bayangan kamu itu keadilan itu bisa tercipta kalau seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak, betul? Iya. Kemudian memiliki kesempatan untuk tempat berteduh, sandang, pangan, papan, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau mungkin kegiatan tidak digusur-gusur dan tidak ditangkap. Iya. Nah itulah kira-kira rasa keadilan. Iya. Nah dengerin nih para pejabat negara, para penyelenggara negara, terutama Pemda, terutama apa tadi yang justru kamu? Dinas Sosial. Carikan jalan keluar kepada anak-anak kita ini, jangan hanya sekedar ditangkap dan dirusak alat mencari nafkahnya. Kira-kira gitu. Iya, istilahnya kan kita kan di jalan itu nyari nafkah Pak, buat anak istri Pak. Oh, udah punya istri? Udah Pak. Wah, luar biasa. Istri 4, anak berapa nggak tahu. Ini anaknya 4 sulung semua kali ya. NTT Ambon. Kalau Bu Megawati itu presiden yang keberapa? Oleh minta foto. 5 Pak. Ambil dengan musik Kelima. jalanan. Betul nggak? Betul. Ah, betul. Dapat ini. Selamat ya. Jadi perwakilan ada dari Kupang, NTT, karena kita di sini kebinekaan, dan dari Ambon yang bertanya. Saya kasih kesempatan dulu buat Adi dari Papua. Persilakan. Terima kasih buat kesempatan kami saat ini untuk bertemu Bapak dan Kakak. Kami di sini ingin bertanya kepada Bapak soal ya, isu-isu yang ada tentang Pancasila yang ingin dirubah kebudayaannya. Jadi menurut kami di jalanan ini Pancasila itu udah nggak perlu diotak-atik lagi, karena itu adalah sebuah pilar negara yang dulu tercipta oleh MPR yang lalu. Jadi dari segi Pancasilanya, dari sila pertama sampai yang kelima itu belum berjalan dengan baik buat masyarakat. Karena kita Pancasila itu untuk masyarakat, karena kami di jalanan ini pelaku seni yang untuk menyambung hidup dan bertahan di kerasnya ibu kota ini, Pak. Jadi kami di jalanan ini ingin terbebas dari yang namanya dinas sosial. Itu kita mencari uangnya dibatasi waktunya sama mereka, Pak. Jadi kita nggak leluasa mencari uangnya, dan yang petugasnya itu juga bekerjanya cuma duduk, tiduran, pergi. Yang mereka tahu kalau ngeliat pengamen tuh mereka kayaknya
benci banget, yang kriminalitas. Padahal kita di sana sekedar mencari nafkah dengan cara berkarya agar mendapat suatu tempat yang bisa untuk kami bebaskan menginspirasikan karya kami, biar kami dan semua kalau boleh ditanya juga semua anak muda nggak akan mau yang di jalanan juga Pak, mereka juga mau hidup layak seperti orang-orang yang ada di sini. Kami di sini bukan karena terpaksa Pak, daripada harus melanggar hukum kan, lebih baik kami mencari dengan cara seperti itu. Tapi di mata dinas sosial itu kami seperti ditangkap nih, alat musik kami ditangkap nggak bisa dilepas Pak, dihancurkan. Itu belinya kredit Pak, kredit Pak. Soalnya biola mahal Pak. Ada cuma satu pahlawan yang pakai biola Pak, ada di museum di Surabaya Pak, Bayar Supraman. Jadi dia menganggap biola itu seni yang kurang dihargai sama mereka Pak. Jadi kami berharap pada Bapak untuk menyampaikan aspirasi kami ini kepada mereka agar jangan bertindak semena-mena terhadap kami di jalanan Pak. Kami juga ingin sama rata seperti mereka. Kami ingin keadilan yang kalau tidak adanya kami ini tidak ada P3S itu Pak. Itu pelaku dinas sosial itu Pak. Seperti Pol PP, kalau nggak ada pedagang nggak ada Pol PP Pak. Jadi kami menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka, tapi mereka relokasinya tuh seperti apa relokasinya? ditempatkan di tempat yang bisa kita untuk berkarya gitu ya. Misalnya di Sudirman, di Car Free Day kan ada yang semacam panggung misalnya gitu ya. Iya. Itu legal, jam berapa sampai jam berapa mereka tampil. Tadinya seperti itu Kak. Iya kan? Tadinya begitu. Tempat pentas seni kan di Sudirman Car Free Day yang di situ ada tangga gitu kan. Dulu sama yang buat Sekarang nggak boleh, terkecuali artis boleh. DKI, yang buat Oh, jadi bawa dia aja. di yang buat sama di Sudirman. Sudirman ada memang DKI. Oh, DKI. Yang punya tempat untuk pentas seniman, tapi kenapa sekarang nggak boleh? Sekarangnya baru atau baru kemarin mungkin 1 tahun. Pertanyaan tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dari Ambon jauh-jauh ke sini loh. Nyampe sini nyari kerja itu ya sulit. Jadinya saya hidup di jalanan. Sama kayak kawan-kawan saya yang ini. Terus itu yang pertama. Yang keduanya, saya di sini sempat kena musibah, jadi kehilangan identitas. Pas saya di sini pengen ngurus identitas itu kenapa sulit gitu Pak? Selalu dipersulit di kelurahan, ya itu sulit lah pokoknya. Sangat-sangat sulit buat diurus. Harus balik dulu ke Ambon. Kalau kemarin ini kan ada COVID ya, itu sempat ada ada bantuan dari pemerintah. Itu kenapa yang dapat itu hanya yang punya KK dan KTP DKI. Terima kasih. Siapa namanya? Enda. Enda, siapa tadi? Dari Papua? Adi. Pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi saya kagum dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis. Yang pertama saya jawab pertanyaan, kenapa Pancasila kok masih diutak-utik di pemerintah? Sudah mengambil langkah-langkah menghentikan pembahasan itu dan kemudian juga tidak melanjutkannya lagi. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan HIP itu adalah undang-undang untuk memayungi secara hukum BPIP, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kalau bicara soal Pancasila itu harus ada lembaga yang betul-betul kredibel dan dipayungi undang-undang yang kuat, tapi tidak mengatur lagi soal ideologi sebagaimana yang kita dengar dan lihat di rancangan undang-undang HIP. Memang ada kekeliruan, kami harus akui ada kekeliruan di situ dan sudah dikoreksi. Kemarin Presiden bertemu dengan kami di Bogor menyampaikan bahwa saya riskan kalau
BPIP sebagai lembaga yang nanti diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, dan penyadaran tentang Pancasila itu hanya dipayungi dengan Perpres. Karena kita khawatir kalau Perpres itu nanti akan bisa dirubah dengan keinginan siapapun yang berkuasa, nanti nggak boleh, harus dilindungi oleh undang-undang pemerintah daerah. Karena tugas pemerintah daerah adalah bagaimana dia memberikan pelayanan terhadap warganya. Nah, begitu tidak ada warganya, tidak terdata dalam KK maupun KTP-nya, yang biasa dilakukan oleh Pemda ini adalah mengembalikan orang ini ke Pemda asalnya. Nah itulah, ini baru sebatas itu. Harusnya sudah berpikir maju bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dimanapun kita berada ya kita Indonesia. Kita di Papua Indonesia, kita di Maluku Indonesia. Kan harusnya itu adalah tanggung jawab negara. Karena Undang-Undang Dasar sudah mengatur bahwa negara wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan daripada masyarakat. Tapi memang bangsa kita atau negara kita sedang dihadapi berbagai macam persoalan. Tidak saja pandemi ini, sebelum pandemi juga kita sudah menghadapi banyak masalah-masalah tentang ekonomi. Tapi yakinlah bahwa kita akan bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Yang penting jangan putus asa sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita tetap bekerja, tidak menyalahkan pemerintah. Dorong semua teman-teman yang ada untuk terus optimis bahwa kita bisa mencapai sukses di kehidupan kita. 265 juta rakyat yang tersebar di 17.500 pulau dengan ribuan suku, bahasa, tapi kita tetap satu. Siapa yang menyatukan? Ya Pancasila. Ini problem yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah. Karena tugas pemerintah daerah adalah bagaimana dia memberikan pelayanan terhadap warganya. Begitu tidak ada warganya, tidak terdata dalam KK maupun KTP-nya, yang biasa dilakukan oleh Pemda ini adalah mengembalikan orang ini ke Pemda asalnya. Nah itulah, ini baru sebatas itu. Harusnya sudah berpikir maju bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dimanapun kita berada ya kita Indonesia. Kita di Papua Indonesia, kita di Maluku Indonesia. Saya di sini mewakili kelompok penyanyi jalanan KPJ untuk baritnya berhalangan tadi. Kemudian saya mewakili juga komunitas musisi kafe yang kemarin demo, yang musisi kafe kemarin demo di Bali Kota dan belum ada solusi. Tampil dengan protokol COVID-19 yang ditutup. Kemudian ini petarung kehidupan ini anak jalanan di Jawa Timur. Di KPJ, saya tidak tahu apakah masuk di KPJ enggak. KPJ itu ringnya adalah sekarang YouTube. Mudah-mudahan ini juga bisa dikelola dengan baik kawan-kawan. Dan petarung kehidupan ini menyampaikan terima kasih Mas, karena kemarin saya membuat lagu dengan anak saya Firman Saja dan Mas Bambang menjadi endorsernya. Saya bikin untuk donasi dan sampai sekarang masih berlangsung, lumayan besar, sehingga setiap hari Sabtu dan Jumat masih bisa membantu. Kami mendoakan dan kami mengharapkan cita-cita semuanya lahirlah Didi Kempot yang lain.